Jadi ora ono niku surat Iqra pertama aja bawah doa ibadi ora ono iku nomor sekian. Sing pertama dikenal apa? Alamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi agama ini hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Mane ngaji, gua ya les ngaji. Nggo kitab, nggo pulpen, nggo rekaman. Wah itu sudah sesuai perangkat ilmu. Kudune kowe wis ngalim. Kurang apa nih? Kitab mbok gawa. Pulpen mbok gawa rekaman. Ngaji mbek wong alim. Kurang apa nih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa coba? Loh umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya. Ini kan tidak ada masalah. Sopo sing raro Mbah Mun aku murid Mbah Mun. Sopo sing raro Ki Nur Salih roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya. Ini masalahnya dengan siapa? Nah aku yang masalahnya pada saya Gus. Berarti kayak cata waduk tenan sampai tenan. Soalnya sing salah aku. Tapi gak gitu ora gitu. Tapi perangkat golek ilmu kowe wis cukup wis go kitab. Go pulpen. Go rekam. Kurang apa nih? Kok nganti ra paham kurang apa nih? Kitab yo karangane wong top tenan. Saya ndak pernah ngajar kitab yo ngabal-abal. Kitab sapa sing ora Ibnu Hajar Al-Asqalani iku gurune Syekh Zakaria Al-Ansori. Dadi murid-e dekne dadi Syekhul Islam. Dadi Syekhul Islam ning dunia fikih jenenge Syekh Zakaria. Iku gurune iku jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing ngarang kitab sing tak waca iki. Kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wong di wong pleret wong diraro. Pleret bedukan ya ora roh. Al-Asqalani ku ngono. Asqalani daerah Al-Ardhil Muqaddasah, daerah Palestina. Tapi uripe teng Mesir. Nggih nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane, Cek? Jalalain dikarang Imam Suyuti, masuk mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain niku dienggo disertasi doktor ning endi-endi. Di sing iso Jalalain niku mesti gelare doktor tafsir. Kuwi mbutino nggawa ngalor ngidul. Golek gon kok ngarep kurang apa nih jajal. Ya mau wis go Jalalain, cek go pulpen rekaman. Mestine pinter kowe mbok ulama dhisik. Ulama dhisik kan gak gawa rekaman. Berarti kalah sak kelas apa? Ulama dhisik nak ngaji gak gawa apa? Kudune pinter kowe. Kok iso pinter ulama dhisik sebab apa? Mergo wong dhisik gak tau gawe grup. Oh, nah. Ngaji ra paham. Ngaji kok amen nggih. Masyaallah ya Allah, samit amin. Men kenalan wis. Serapa apa zaman akhir wis. Arasane silaturahim. Mempererat tali apa? Repot-repot. Sing jelas iku kula kulinakno aja disimpulno. Mergo kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Bloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lah itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah rezekimu kok bodoh nih. Kowe iku laisa minna nih entek ngamek.
Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok. Kayak tadi misalnya, Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa. Dalam hal yang sama. Apa? Dalam hal yang sama. Karena mereka bermadzhab. Ya misalnya nyuwun sewu, misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa yang pengajian gede, 2 wulan apa 3 wulan? Oleh door to door gitu. Nganti agar wong dijaluki napa? Sebab. Padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena wong butuhe cek mabadik fikih. Lah lha apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci karena ya ada sisi baiknya, misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, saking pundi mbak, saking mriki. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong ayu. Lah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe. Di saya ulang lagi ya, ini sebagai napa kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sadri, napa salimus terus selamat dadane. Kula hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, apa dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, napa? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang enggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya. Karena orang enggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin diniyah, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Yaitu bawaan manusia plus Sallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu. Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok mbek Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok mbek Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok mbok. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil.
dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran, itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab, ya, baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling kritik. Ngeritik karena tadi nak cilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun, yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena gak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benahin akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan Ahlussunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nek isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran setor wae aku. Nek rawat ini di akhir wal asri. Amma yatasa alun anin nahfil azim wa apun. Innalil muttaqin. Lalu sering nampa setoran wong tuwek-tuwek lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata orang jus wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 jus. Kadang nyerahi wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa iku teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye. Dadine lafate ku aneh. Mau menaik maca fam bajasat fanjat oh bulan wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah aduh sebah lereni mbah mah pusing kula mas dadi duwe khayal dhewe apa ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin ku salimus sadri napa salimun sabtu. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat. Saya dengan siapa saja dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan. Misalnya orang Jawa Timur, saya suka dari segi senangnya kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur. Meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan. Karena kalau berlebihan senang kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja digo sowan. Sebenarnya saya bukan ngeritik sowannya, sehingga anggaran belanja disalamno template itu terus aku hukumnya iku piye. Lho kadang ngene tak takoki kan sowan aku rombongan bis tak takoki. Lho lari-lari mboten sekolah, mboten napa-napa Gus, yang penting sowan kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dina, berarti borote, Bro. 3 dina. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Yo aneh, wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa rekaman. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya dadi kula suwun kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina
ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar kulo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh nggak terkenal, ada orang yang berjuang nggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus saya sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang di saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita nggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khoslah. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Well, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golonganku wong sing tahu bodoh nih. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat sing umatin Nabi sapa? Semuanya pernah bodoh nih Pak sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari ya nyun sewu koyo kebanyakan maklar itu rezekinya dari apa? Gak bodoh nih kira-kira payu. Misalnya ke jujur, maklaran tanah ning Kulon Progo sing ape tinggo bendara kok. Apa melok apa kabupaten niku? Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku, lah didamel napa? Weh, kula damel pertanian to mriki prospek. Padahal niate iku iki ape dadi apa? Bendara.